saya Yusril Kusumawati. Dan saya Ninda Sundari Anggreni. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan memaparkan barisan dan deret. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Nia, Doni, Dito, Rani, Siska, Hari. Alhamdulillah masuk semua ya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang baris dan deret. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat menentukan pola bilangan dengan benar dan tepat. Yang kedua, siswa dapat menentukan baris aritmatika dengan benar dan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menentukan deret aritmatika dengan benar dan tepat. Yang keempat, siswa dapat menentukan barisan geometri dengan benar dan tepat. Yang kelima, siswa dapat menentukan deret geometri dengan benar dan tepat. Oke anak-anak, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, mari kita mereview materi sebelumnya, yaitu mengenai fungsi. Ibu akan menampilkan PPT berikut ini. Simak ya. Mungkin dari kalian mengerti apa itu fungsi? Ya, benar. Fungsi adalah suatu relasi yang memetakan setiap anggota domain tepat satu anggota kodomain. Kemudian, di dalam fungsi kan ada 3 jenis, yaitu domain, kodomain, dan rank. Mungkin dari kalian mengerti maksud dari ketiga jenis tersebut? Ya, benar. Domain atau daerah asal adalah himpunan tidak kosong di mana sebuah relasi didefinisikan. Kodomain atau daerah kawan adalah himpunan tak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai relasi yang didefinisikan. Sedangkan rank atau daerah hasil adalah sebuah himpunan bagian dari daerah kawan yang anggotanya adalah pasangan anggota domain yang memenuhi relasi yang didefinisikan. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh soal, yaitu diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan 2x plus 1, tentukan nilai fungsi tersebut untuk x sama dengan 24. Coba kalian hitung anak-anak. Berapa hasilnya? Ya, benar, hasilnya adalah 49, yaitu dengan memasukkan x di dalam rumus fungsi, yaitu sama dengan f24 sama dengan 2x plus 1 sama dengan 2 dikali 24 plus 1 sama dengan 48 plus 1 sama dengan 49. Untuk materi yang pertama yaitu pola bilangan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan PPT yang akan ditampilkan. Pola bilangan adalah suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Nah, itu tadi ya pengertian dari pola bilangan. Sebelum kita melanjutkan ke macam-macam pola bilangan, perhatikan PPT berikut. Perhatikan gambar berikut. Di situ terdapat 2 gambar, yaitu gambar 1 dan gambar 2. Dari kedua gambar tersebut, berbentuk gambar apakah pola tersebut? Ya, benar. Pada gambar 1 berbentuk pola persegi, karena polanya menyusun bangun datar persegi.
Sedangkan pada gambar 2 berbentuk pola segitiga karena polanya menyusun seperti bangun datar segitiga. Untuk selanjutnya juga terdapat dua gambar, yaitu gambar 1 dan gambar 2. Dari kedua gambar tersebut tersusun dari bilangan apa sajakah pola bilangan tersebut? Ya, benar. Pada gambar 1 itu tersusun pola bilangan genap karena angkanya berupa genap, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Sedangkan pada gambar 2 tersusun pola bilangan ganjil karena pola bilangan tersebut terdiri dari bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi tentang barisan dan deret aritmatika. Perhatikan PPT berikut ini ya. Barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang tiap-tiap pasangan sukunya yang berurutan mengandung nilai selisih yang sama. Untuk rumus barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Keterangannya UN itu suku yang ke N, sedangkan A suku pertama dan B itu beda. Untuk selanjutnya yaitu deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah keseluruhan dari suku-suku barisan aritmatika. Dari rumus deret aritmatika yaitu Sn sama dengan N/2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Keterangannya Sn itu jumlah barisan aritmatika suku yang ke N. A tadi sama, yaitu suku pertama, sedangkan B beda. Selanjutnya diberikan permasalahan yang pertama, yaitu Tika, Dina, dan Reni mendapatkan tugas dari gurunya untuk menyusun beberapa batang korek api menjadi beberapa pola. Dengan ketentuan jumlah batang korek api pertama ada 4, dan untuk batang korek api selanjutnya memiliki selisih 3 batang korek api. Sehingga susunannya dapat dibuat oleh mereka seperti gambar di bawah ini. Untuk pertanyaannya yang pertama yaitu membentuk pola apakah susunan tersebut? Yang kedua, berapa jumlah batang korek api pada setiap pola? Yang ketiga, berapa suku awal dan beda dari barisan tersebut? Yang keempat, jika ingin menyusun batang korek api pada pola berikutnya, yaitu pola yang keempat, maka berapa banyak batang korek api yang tersusun pada pola yang keempat? Yang kelima, tentukan jumlah seluruh batang korek api sampai pola yang keempat. Selanjutnya yaitu penyelesaian permasalahan yang pertama. Pada soal pertama, pertanyaannya yaitu membentuk pola apakah susunan tersebut? Jawabannya yaitu pola bilangan persegi, karena bentuk dari pola tersebut seperti persegi. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu berapa jumlah batang korek api pada setiap pola? Jawabannya yaitu pada pola pertama atau U1 berjumlah 4 batang korek api, pada pola kedua atau U2 berjumlah 7 batang korek api, dan pada pola ketiga atau U3 berjumlah 10 batang korek api. Pertanyaan yang ketiga yaitu berapa suku awal dan beda dari barisan tersebut? Suku awalnya atau A sama dengan 4 dan bedanya yaitu 3 dengan cara merumus dari U2 dikurangi U1, U2-nya 7 dikurangi U1-nya 4 sama dengan 3. Pertanyaan selanjutnya yaitu 4. Jika ingin menyusun batang korek api pada pola berikutnya, yaitu pola yang keempat, maka berapa banyak batang korek api yang tersusun pada pola yang keempat? Jawabannya yaitu
dengan menggunakan barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikali B. UN atau U4 sama dengan A-nya 4 ditambah 4 min 1 dikali 3 sama dengan 4 plus 3 dikali 3 sama dengan 4 ditambah 9 sama dengan 13. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan nomor 5. Tentukan jumlah seluruh batang korek api sampai pola yang keempat. Jawabannya menggunakan rumus deret aritmatika, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Sn-nya jadi S4 sama dengan 4 per 2 dikali 2 dikali 4 ditambah 4 dikurangi 1 dikali 3 sama dengan 2 dikali 8 plus 3 dikali 3 sama dengan 2 dikali 8 ditambah 9 sama dengan 2 dikali 17, yaitu sama dengan 34. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh saya Ibu Ninda Sundari Anggraini. Nah, materi berikutnya yaitu tentang barisan dan deret. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memaparkan PPT tentang materi barisan dan deret geometri. Selanjutnya yaitu barisan dan deret geometri. Barisan geometri adalah barisan yang nilainya setiap sukunya dihasilkan dari suku sebelumnya, yang dihasilkan dengan cara perkalian dengan suatu bilangan. Rumus barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R N-1. Keterangan UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, dan R adalah rasio. Selanjutnya yaitu deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Rumus dari deret geometri ada dua. Yang pertama yaitu Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 dikurangi R. Dengan syarat R kurang dari 1. Rumus yang kedua yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1 dengan syarat R lebih dari 1. Keterangan Sn adalah jumlah barisan geometri suku ke N, A adalah suku pertama, dan R adalah rasio. Selanjutnya disediakan permasalahan 2 dengan soal suatu perusahaan mendapatkan keuntungan setiap bulannya sebesar 2 kali lipat dari keuntungan bulan sebelumnya. Jika keuntungan pada bulan pertama adalah 300.000, berapa keuntungan percetakan tersebut pada bulan ke-6? Dan berapa jumlah keseluruhan keuntungan yang didapatkan suatu perusahaan dari bulan pertama sampai bulan ke-6? Ayo kerjakan terlebih dahulu ya anak-anak. Baik anak-anak, apakah kalian sudah menemukan hasilnya? Sekarang kita bahas ya. Tadi pertama yang ditanyakan adalah berapa keuntungan percetakan tersebut pada bulan ke-6. Nah, yang pertama ini bisa dihitung dengan menggunakan barisan geometri. Tadi rumus dari barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Tadi kan sudah diketahui besar keuntungan pada bulan pertama adalah 300.000, sehingga A-nya adalah 300.000. Dan R sama dengan 2. Kok bisa 2, Bu? Didapat dari mana? Tadi kan diketahui setiap bulannya sebesar 2 kali lipat, sehingga R-nya menjadi 2. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus barisan geometri. Jadi 300.000 dikali 2 pangkat 6 dikurangi 1 sama dengan 300.000 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 300.000 dikali 32.
Hasilnya yaitu 9.600.000. Jadi, keuntungan pada bulan ke-6 sebesar 9.600.000. Kemudian soal yang kedua tadi yang ditanyakan, berapa jumlah keseluruhan keuntungan yang didapatkan? Bisa menggunakan rumus deret geometri pada rumus yang kedua. Rumus yang kedua yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Sama dengan A-nya tadi 300.000 dikali R 6 dikurangi 1 per 2 dikurangi 1. Sama dengan 300.000 dikali 64 dikurangi 1 per 2 dikurangi 1. Sama dengan 300.000 dikali 63 per 1. Jadi 300.000 dikali 63. Hasilnya yaitu 18.900.000. Jadi jumlah seluruh keuntungan yang didapatkan suatu perusahaan dari bulan pertama sampai bulan ke-6 sebesar 18.900.000. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Dan untuk pertemuan minggu depan akan Ibu adakan ulangan harian tentang materi barisan dan deret. Terus belajar agar mendapatkan nilai yang baik dan memuaskan. Bila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kelompok kami. Bila ada salah katanya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.